Mengatur isi pikiran orang atau mengatur suhu? Aku kan suka banget sama musim dingin. Pokoknya aku maunya setiap hari musim dingin. Enak banget bisa mengatur suhu. Ma, aku pergi keluar dulu ya. Kemana Ren? Kamu nggak bisa keluar. Pintu rumah kita udah jadi es karena salju. Turun salju ya di luar. Aduh, papa nggak bisa pergi kerja. Pintu rumah ketutup es. Mobil papa juga jadi es. Wah, kalau papa nggak kerja, aku nggak ada uang jajan dong. Kak, baca berita deh, udah 1.000 orang yang meninggal karena cuaca dingin yang ekstrim. Ini semua salahku. Aku harus ubah suhunya jadi cuaca panas. Gak bisa Ren, lo cuma bisa ubah suhu 1 kali seumur hidup. Ma, aku lapar banget. Nah, kita nggak punya makanan. Mama nggak bisa nyalain api buat masak karena suhunya terlalu dingin. Anginnya juga kencang, apinya jadi nggak mau nyala. Bisa mati kelaparan kalau begini, Ma. Kalau kamu mau, kamu makan makanan beku aja tuh, Nak. Makanya Ren, bersyukur kalau dikasih cuaca panas. Mengetahui rahasia terbesar orang atau nama lengkap orang, mending rahasia terbesar lah. Woi Ren, gue kan sekarang udah jadi ketua OSIS, jadi lo harus nurutin semua perintah gue ya. Oh iya, by the way, gimana hubunganmu sama Pak Randi? Dia kan udah punya istri dan anaknya 5. Ren, tolong jaga rahasia gue janji bakal kasih apapun yang lo minta asal lo tutup mulut. Hai Wanda, kamu beli kalung baru lagi ya? Bagus banget. Iya nih, ini kalung berlian dibeliin sama orang tua gue. Orang tua gue selalu beliin gue kado tiap bulan. Katanya gue anak emas, anak kesayangan. Iya, kamu anak tunggal ya? Pasti disayang banget. Ya iyalah. Tapi mukamu nggak mirip sama kedua orang tuamu sih. Apaan? Orang jelas-jelas muka gue mirip sama emak gue. Lo mau ngatain gue anak bungut ya? Enggak kok, aku nggak maksud gitu. Kok malah marah-marah sih? Ma, aku pulang. Ren, anakku, mama kangen banget sama kamu. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Aku juga kangen banget sama mama. Ren, kenapa lo ngomong sendiri sih? Punya mata baru atau tubuh baru? Karena mataku minus, aku pengen punya mata baru aja biar bisa ngelihat jelas. Adik, kamu belum tidur ya semalaman? Iya, aku begadang semalaman buat belajar, soalnya aku kan mau jadi dokter di masa depan. Tapi di masa depan kamu bakal jadi chef, Dek. Kakak sok tahu banget, orang adik masak air aja gosong, mana mungkin aku jadi chef. Ternyata mata baruku bisa melihat profesi orang di masa depan. Tania, aku denger-dengar kamu berhenti sekolah ya? Iya Ren, gue dikeluarin karena nggak bisa bayar SPP. Nasib gue emang buruk banget. Palingan gue jadi pengemis di masa depan. Masa depan gue suram. Jangan putus asa gitu dong. Kalau nasibmu sekarang buruk, kamu masih bisa mengubahnya kok di masa depan. Makasih Ren, udah semangatin gue. Senangnya orang tua gue tajir melintir, gue gak bakal susah 7 turunan, gak kayak kalian para babu. Sombong banget sih kamu Siska, emang kamu bisa meramal masa depan? Mana mungkin gue miskin? Udahlah Ren, Siska emang orang paling sombong sedunia. Kalau sampai gue miskin, gue kesambar petir dah. Berkomunikasi dengan orang mati yang gak maulah, serem banget. Lo nggak bisa nolak Ren, itu udah takdir lo harus terima. Aduh, merinding banget. Nah, kamu nggak pilih bisa berkomunikasi dengan orang mati kan? Enggak kok, Ma. Bagus deh, mama khawatir kamu kagetan. Halo, tempat duduk di sebelahmu kosong nggak? Ren, lo ngomong sama siapa? Halusinasi ya? Ngomong sama dia. Siapa? Orang kita cuma berdua di sini. Hei, kamu yang tadi duduk di kelas kan? Kamu udah meninggal ya? Iya, aku udah meninggal 5 tahun yang lalu. Penyebabnya apa? Jangan tanya-tanya, aku nggak suka ditanya soal itu. Iya, maaf. Hei kamu, jangan pulang ke rumah. Emangnya kenapa? Kamu dalam bahaya. Aneh banget sih kamu ngomong setengah-setengah. Cuma peringatan aja, kayaknya bakal terjadi sesuatu sama lo. Ma, aku pulang. Akhirnya kamu pulang juga nak. Mama udah nungguin kamu dari tadi. Mah, ada acara apa di rumah kita? Kok rame banget? Rame gimana? Orang kita cuma berdua di sini. Ren, semua orang yang lo lihat itu orang yang dibunuh mama lo, termasuk gue. Uang 5M atau gantungan kunci? Gantungan kunci kan murah, tapi aku penasaran. Dasar bodoh, gue sih pilih uang 5M daripada gantungan gak guna. Lucu juga gantungan kuncinya, tapi yang satu kenapa mukanya nyolot banget dah? Iya, mirip muka lo. Ren, ntar malam lo dateng gak ke pesta ulang tahunnya Sasa? Pengen sih, tapi aku nggak punya tas. Nih, gue kasih kantong plastik hitam, siapa tahu bisa lo pake. Sedih amat, tapi nggak apa-apa deh, aku gantungin gantungan kunci ini aja biar lucu. Lah, kok kantong plastiknya berubah jadi tas? Hah, kok bisa berubah jadi tas mahal? Andai aja gue punya mobil, gue pengen banget ajak nenek gue jalan-jalan kemanapun yang dia mau. Mulia sekali niatmu, Reno. Iya, gue sayang banget sama nenek gue, tapi gue cuma punya becak kuno. Coba pasang gantungan ini di becakmu. Buat apa ini, Ren? Wah, becak gue berubah jadi mobil sport. Keren banget. Iya, ajak nenekmu jalan-jalan. Tapi mobil sport ini jalannya kenceng, mana nggak ada kacanya lagi. Gigi nenek gue bisa terbang.